Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Apakah adik-adik sudah mandi untuk bersiap-siap kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini? Apa kabarnya adik-adik? Kabar kita pasti baik. Puji Tuhan, kita sudah boleh bangun pada pagi hari ini untuk kita boleh menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita menyanyi terlebih dahulu. Kita menyanyi dari terbitnya matahari. 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, apakah ada sukacita di saat kita menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pasti ada sukacita. Dan pada pagi hari ini kita boleh merasakan kasih Tuhan, kita boleh merasakan penyertaan Tuhan dari tidur dan istirahat kita sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini adik-adik diberikan kekuatan untuk kita boleh beribadah di pagi hari yang indah. Adik, sebelum kita masuk di dalam doa pada pagi hari ini, kita akan menyanyi dari Mars PA. Kita mulai. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada pagi hari ini, di mana kami boleh bangun dari tidur dan istirahat kami. Terima kasih Tuhan sudah menjaga, memelihara
kami dengan penuh kasih bersama orang tua kami, mama, papa, oma, opa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan sudah begitu baik kepada kami, adik-adik yang sudah mau bangun pagi untuk beribadah kepadamu. Dan pada saat ini Tuhan, kami memohon pertolongan dan campur tangan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Berkati adik-adik yang masih tidur ataupun adik-adik yang mungkin malas untuk bangun, kiranya Tuhan dengan penuh kasih sayang dari Engkau mau membangunkan dengan kekuatan-Mu untuk mereka boleh datang beribadah kepada Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyi satu lagu, yaitu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kalau kita mau tumbuh di dalam Tuhan, kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, kita harus rajin untuk membaca Alkitab, membaca kitab suci, berdoa setiap hari supaya iman kita semakin hari semakin tumbuh. Kita lanjutkan lagi lagu kita, baca kitab suci, untuk boleh kita memperoleh berkat dari Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Adik-adik, kalau kita mau berkat pada pagi hari ini, kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita akan siapkan akan Alkitab kita, pembacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan 19. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon Roh Kudus untuk membimbing dan menuntun kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami, adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami semua hikmat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga adik-adik pada pagi hari ini boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Dan berikanlah hikmat kemampuan untuk mereka dapat mengerti akan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kuasai hati serta pikiran kami, supaya pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita mau membaca firman Tuhan. Adik-adik harus berdiri kalau kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu kakak akan membacakan dan adik-adik mendengarkan. Demikian firman Tuhan. Nasihat dan peringatan.
Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan merenungkannya, terlebih melakukannya di dalam hidup kita setiap hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini tema kita adalah tahan dengan bujukan. Adik-adik, kalau kita membaca dari kitab Amsal, di sini Salomo adalah raja Israel yang sangat perhatian dalam membentuk karakter dan iman bagi anak-anak kecil, anak-anak tanggung maupun anak-anak yang dewasa. Itulah sebabnya kita menemukan berbagai pengajaran Salomo dalam Alkitab pada pagi hari ini. Bagi Salomo ada dua hal yang perlu dimiliki oleh anak-anak atau anak-anak muda dalam menjalani hidupnya. Yang pertama, adik-adik harus hidup takut akan Tuhan. Maksudnya apa? Hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi adik-adik kalau dikatakan kita harus hidup takut akan Tuhan, adik-adik harus menuruti apa yang Tuhan mau. Harus rajin ke gereja, rajin ikut ibadah pelayanan anak, rajin berdoa, rajin memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih rajin untuk membaca firman Tuhan. Di sini adik-adik mau diajarkan bagaimana adik-adik menjadi orang yang nantinya berguna, adik-adik yang nantinya menjadi orang-orang yang hebat, tapi harus mendengarkan nasihat. Nasihat siapa? Nasihat orang tua. Terlebih nasihat dari Tuhan, yaitu harus setia dan taat kepada Tuhan. Dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Karena orang tua adalah wakil dari Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik kalau orang tua mengajarkan ataupun menasihatkan kepada adik-adik, gak boleh bandel, gak boleh melawan, gak boleh malas untuk belajar. Adik-adik harus ikut, harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Karena orang tua tidak pernah menjerumuskan anak-anaknya untuk masuk dalam berbagai dosa dan pencobaan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang tua itu sangat-sangat sayang kepada anak-anaknya.
seperti Salomo kepada anak-anaknya. Dia tidak ingin anak-anaknya terjerumus dalam dosa. Oleh sebab itu Salomo juga selalu menasehati anak-anaknya untuk hidup takut dalam Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena dari dulu hingga sekarang bujukan untuk berbuat dosa itu selalu hadir di dalam diri kita. Coba perhatikan dalam kisah penciptaan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa karena memakan buah yang ada di taman yang sudah dilarang oleh Tuhan. Karena semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kau makan, kata Tuhan. Tetapi ada satu pohon yang di tengah-tengah taman jangan sekali-kali kau makan. Tuhan sudah memperingatkan kepada Adam dan Hawa supaya tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah taman. Kalau kita sudah diperingatkan oleh Tuhan berarti kita tidak boleh. Tetapi Hawa ini ingin tahu, kenapa ya Tuhan kok tidak boleh saya makan buah yang ada di tengah-tengah taman. Dan tiba-tiba datanglah seekor ular yang membujuk Hawa untuk memakan buah yang ada di tengah-tengah taman tersebut. Karena kata Tuhan, kalau engkau memakan buah yang ada di taman, di tengah-tengah taman, ataupun kau merabanya, pasti akan mendapat kematian ataupun mati. Karena itu memang tidak boleh sama Tuhan. Jadi Tuhan itu wanti-wanti supaya Hawa ini tidak memakan buah yang dia larang. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kamu memakan makanan, maka kata ular, pasti kamu akan menjadi seperti Allah yang baik. Kamu tahu yang baik maupun yang jahat, kata ular. Ular itu cerdik. Dia ingin membujuk seorang Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya apa? Hawa terkena bujukan oleh si ular. Maka Hawa pun makan buah yang dilarang oleh Tuhan bersama suaminya. Suaminya juga diberi oleh Hawa buah yang dilarang oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan karena bujukan dari si ular. Apa yang terjadi adik-adik? Hawa dan Adam menjadi telanjang. Karena apa yang Tuhan sudah larang dia makan, dia ikuti bujukan di si ular ini. Dia tidak mau mendengarkan kata Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah adik-adik mampu untuk menolak ikut dalam bujukan-bujukan teman-teman yang mungkin adik-adik disuruh melawan orang tua? Kalau orang tua pas bermain dengan anak-anak, dengan teman-teman, adik-adik dipanggil oleh mama atau papa, ayo Dina pulang, waktunya mandi dan belajar. Tetapi karena temannya jangan mau, di sini aja kita bermain. Akhirnya adik-adik ini mau mengikuti bujukan dari teman, sehingga oh ya ma nanti aja. Adik-adik tidak mau mendengarkan kata orang tua, kata nasihat dari orang tua. Jadi di sini adik-adik harus mendengarkan, mengikuti apa yang terbaik dari orang tua. Kalau ada apa-apa, nanti kalau jatuh pas bermain orang tua tidak melihat karena sudah disuruh pulang nggak mau, akhirnya adik-adik jatuh. Itu akibat dari kita melawan orang tua. Kalau orang tua juga bilang, ayo kita belajar, harus belajar.
dengan sungguh-sungguh supaya adik-adik menjadi pintar, menjadi orang yang hebat nantinya. Dan kalau adik-adik disuruh oleh mama atau papa membeli sesuatu di warung, langsung, oh iya ma, aku mau membelikannya. Bukan, oh iya ma nanti ya, sebentar ya, karena aku masih main game. Kita tidak mau mendengar apa kata mama. Kalau mama menyuruh kita, oh ogah-ogahan, kita males. Karena apa? Karena bujukan-bujukan, jangan mau gitu ya. Kalau adik-adik dibisikin oleh orang yang oleh setan atau iblis, jangan mau, jangan nuruti. Itu bisikan iblis. Jadi kita harus berani melawan bujukan-bujukan itu supaya kita tidak termakan oleh bujukan si iblis. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah ada juga teman yang kita diajak berteman kalau kita mau menuruti keinginannya. Kamu ambil makanan itu. Loh jangan, kan gak ada orangnya. Gak apa-apa. Orangnya gak tahu loh. Tapi adik-adik akhirnya terbujuk juga ikut mengambil makanan yang bukan miliknya. Berarti adik-adik mencuri yang bukan miliknya. Mengambil bukan miliknya itu mencuri. Jadi adik-adik tidak boleh melakukan hal itu karena Tuhan pasti marah. Walaupun Tuhan tidak melihat, tapi Tuhan tahu apa yang kita perbuat selama ini mengikuti teman-teman yang tidak baik. Adik-adik, kalau kita berteman, mari kita pilih teman yang baik, teman yang mengerti, teman yang bisa melihat bahwa ini perbuatan gak boleh dikerjakan dan ini perbuatan yang boleh dilakukan. Jadi adik-adik harus memilih teman. Bukan kita menjadi sombong, tetapi kita harus mampu memilih teman yang baik, memilih teman yang bisa diajak bicara, teman yang bisa diajak bekerja sama untuk kebaikan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari adik-adik kita baca dari 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 kita baca ya bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13. Dengarkan ya kakak yang baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Berdasarkan ayat tersebut sudah jelas bahwa setiap bujukan atau pencobaan adalah hal yang biasa. Kita pasti pernah berbohong, dibujuk oleh teman-teman tadi ya melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Adanya tekanan-tekanan dari teman-teman sebaya atau di atas adik-adik yang akan menggoda supaya adik-adik mau berbohong. Di sini pencobaan-pencobaan ini pencobaan yang biasa. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melebihi dari kekuatan manusia. Kalau itu melebihi berarti Tuhan yang mengerjakannya. Karena manusia tidak mampu. Tuhan tahu manusia itu lemah, manusia itu penuh dengan kekurangan. Oleh sebab itu, kalau adik-adik disuruh untuk berbohong, berdusta, berbuat jahat oleh teman-teman, jangan mau. Karena itu dilarang oleh Tuhan. Tuhan tidak mau anak-anak yang dikasihinya berbuat jahat, berbuat dosa. Adik-adik, kalau kita diajak teman, dibujuk teman untuk berbohong, berdusta, mencuri, ataupun berkata tidak benar, itu tujuannya hanya untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi merugikan orang lain.
Adik-adik kan gak suka ya orang menjadi kecewa karena perbuatan kita. Kita tidak disukai orang, kita tidak disukai teman-teman, membuat malu mama sama papa. Karena mama sama papa sudah mendidik dengan penuh kebaikan, dengan penuh kasih. Tetapi adik-adik mau mengikuti ajakan-ajakan teman yang mau menjerumuskan adik-adik ke dalam dosa. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk mendengarkan nasihat dari mama atau papa, opa atau oma, yang supaya adik-adik itu menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang nantinya bisa menjadi pemimpin. Terlebih anak-anak ataupun adik-adik yang takut akan Tuhan pasti mendapatkan berkat yang begitu luar biasa dari Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal ini memberikan pelajaran bagaimana menolak sebuah bujukan-bujukan dari teman-teman yang ingin mengajak kita untuk berbuat dosa. Yang pertama, kita harus memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Apa itu relasi yang baik dengan Tuhan? Hubungan yang baik dengan Tuhan dengan rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin memberikan persembahan. Itu yang membangun hubungan baik dengan Tuhan. Jadi kalau adik-adik mau menjadi anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, yaitu tadi harus dengar-dengaran, harus rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin memberikan persembahan. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, maka hidup kita tidak boleh lagi sembarangan, tidak boleh lagi ikut dengan teman-teman yang tidak baik, harus dihindari. Jadi adik-adik itu harus tahu teman yang baik itu mana, teman yang jahat itu mana, teman yang bisa diajak bermain itu yang mana, teman yang suka membujuk-bujuk, suka menipu-nipu, suka melakukan hal-hal yang baik itu mana. Jadi adik-adik harus tahu, harus bisa memilih teman yang baik untuk kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat 8 kalau kita membaca dari Amsal tadi, ayat 8 dan 9 dikatakan apa? Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, di sini kita harus mendengarkan nasihat dari orang tua kita. Karena orang tua kita itu adalah yang melihat kita, yang memelihara, mendidik kita, supaya kita menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga masa depan adik-adik nanti bisa menjadi masa depan yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita, penuh dengan keberhasilan dan kesuksesan. Tidak boleh bandel, tidak boleh melawan orang tua. Kalau harus rajin belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita menjadi orang-orang yang hebat. Di ayat 15 dan 16 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Di sini kita harus memiliki komitmen. Apa itu komitmen ya? Kita harus punya janji dengan Tuhan, supaya kita tetap berada di jalan Tuhan, supaya kita tidak mengikuti teman-teman yang tidak baik, teman-teman yang selalu membujuk kita untuk berbuat dosa. Jadi nasihat orang tua harus kita ingat selalu dari kecil hingga dewasa nanti, karena nasihat itu
seumpamanya sebagai kalung yang terletak di leher kita. Dia harus melingkari leher itu supaya kita tetap mengingat akan nasihat-nasihat dari orang tua kita. Jadi kita tidak boleh menjadi anak-anak yang jahat, anak-anak yang tidak tahu diri, anak-anak yang mempermalukan orang tuanya karena tingkah lakunya yang tidak baik, yang selalu berbuat jahat, yang selalu mengecewakan orang tua. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita harus dengar-dengaran. Kita harus menjadi anak Tuhan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi semua tingkah laku kita yang jelek harus ditanggalkan. Kita mau masuk dalam kehidupan yang baru, menjadi anak-anak Tuhan yang manis, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu diberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, kita harus berani tampil beda sebagai anak Tuhan. Kalau dibujuk sama teman, itu diajak berbohong, kita diajak berbicara tidak jujur, dan kita harus berani menolak. Jangan takut, walaupun dia nggak mau berteman sama kita, nggak apa-apa. Kita masih punya teman yang lain, yang baik, yang bisa diajak bermain bersama-sama. Bukan teman yang selalu membujuk kita untuk berbuat dosa. Gak apa-apa kita gak diajak berteman sama mereka, gak apa-apa. Kita mempunyai teman yang banyak lagi, yang lain lagi. Jadi kita gak perlu takut ya adik-adik. Walaupun dimusuhi atau tidak menjadi temannya, kita tidak apa-apa. Yang penting kita tidak berbuat dosa, karena Tuhan tahu kalau orang yang berbuat dosa pasti dihukum. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita masih mau menjadi anak bandel atau menjadi anak yang suka bohong, menjadi anak yang nakal, menjadi anak-anak yang tidak dengar-dengaran sama orang tua? Ingat ya, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Melalui apa? Tingkah laku, tutur kata, perbuatan kita yang selalu mencerminkan firman Tuhan. Oleh sebab itu jadilah anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan nasihat orang tua, dan berani tampil beda. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita aminkan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Nah, di sini Tuhan Yesus berpesan supaya kita menjadi lilin-lilin yang akan selalu menerangi kehidupan sesama kita. Kita harus menaruh hormat bagi Tuhan dan bagi orang tua kita supaya kita tetap bersinar terang. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan akan sebagian daripada firman-Mu, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu
untuk tidak boleh ikut dalam bujukan-bujukan teman yang untuk berbuat dosa. Tolonglah Bapa, adik-adik yang masih kecil ini belum tahu apa yang harus ia perbuat. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami yakin dan percaya adik-adik mampu untuk mengerti bahwa mereka harus menolak dengan bujukan-bujukan teman-temannya yang dapat berbuat dosa dan merugikan orang lain, terlebih mengecewakan orang tua yang sudah mendidik memelihara dengan penuh kasih. Bapa di dalam sorga, terima kasih, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh membawa damai sejahtera sukacita bagi adik-adik yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing, karena wabah virus corona saat ini masih merajalela. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun dari rumah kami boleh beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, terlebih adik-adik boleh melakukannya di dalam hidup mereka setiap hari untuk boleh menjadi lilin-lilin yang akan selalu menerangi kehidupan sesama mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk mama papa yang sudah bekerja dengan keras untuk membiayai akan kehidupan dari adik-adik, membiayai sekolah, membiayai setiap hari. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan serta kesehatan kepada mama papa dan oma opa yang terus memberikan yang terbaik bagi kehidupan adik-adik. Terima kasih Tuhan, jauhkan mama papa dari segala sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan maut sekalipun, supaya mama papa dapat memelihara adik-adik dengan penuh kasih, dapat menyekolahkan adik-adik dari TK hingga di perguruan tinggi nanti, dan adik-adik boleh menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berhasil, sukses di dalam kehidupan dan masa depannya. Terima kasih Tuhan untuk mama papa yang sudah bekerja keras untuk adik-adik. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk pendidikan dari adik-adik ini. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati, supaya adik-adik menjadi adik-adik yang selalu mau mendengarkan, menuruti akan nasihat orang tua, untuk boleh belajar dengan sungguh-sungguh, supaya mereka boleh berhasil nantinya dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kakak-kakak kami, berkati saudara-saudara kami Tuhan, supaya mereka juga menjadi orang-orang yang berhasil di dalam hidup dan masa depan mereka. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Bapak Pendeta bersama keluarga. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta kesehatan kepada Bapak Pendeta kami, supaya Bapak Pendeta kami dapat melayani dengan baik, dengan penuh kasih dan sukacita, mengajarkan kebaikan-kebaikan bagi kami anak-anak-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk para majelis, Tuhan juga memberkati di dalam tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan, sehatkan mereka semua. Dan jikalau mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jikalau mereka berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan dan dapat dan mampu untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini kami mau berdoa juga Tuhan untuk adik-adik yang mungkin mengalami sakit. Tuhan sembuhkan, pulihkan, sehatkan mereka. Biarlah mereka dapat kembali mengikuti ibadah-ibadah, khususnya ibadah di rumah masing-masing, supaya adik-adik boleh dikuatkan imannya, boleh bertumbuh, supaya adik-adik menjadi adik-adik yang menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa syukur kami, permohonan dan pengharapan kami yang kami naikkan kepadamu melalui Putramu yang tunggal,
Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, kita mau belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik harus meminta uang kepada mama papa yang terbaik untuk Tuhan ya, supaya Tuhan senang, Tuhan sayang sama adik-adik. Mari kita menyanyi lagu untuk persembahan, yaitu Ku Berikan Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Kalau adik-adik sudah memberikan persembahan, itu sangat luar biasa. Kita mau belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, karena adik-adik sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan hikmat kepandaian. Tuhan sudah memelihara sepanjang sepekan. Itu adalah berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat, Tuhan Pimpin Anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah pagi hari ini, yaitu ibadah anak-anak. Kiranya Tuhan terus memberkati anak-anak ini supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mau dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah hadir di tengah-tengahnya. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan kembali beraktivitas. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong, memberkati kami sepanjang hari ini bersama mama, papa, oma, opa, kakak, adik, semuanya dalam keadaan sehat, penuh damai, sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.